Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita bisa kembali bangun pagi. Kita bisa dalam keadaan baik. Semua oleh karena kebaikan Bapa Yahweh. Renungan pagi KPI Maim Kaim pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 atau pada tanggal 12 Adar 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah. Kita diambil dari kitab Keluaran 17 ayat 11 yang berkata demikian, saudaraku. Dan terjadilah demikian ketika Musa mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat, dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Saudara, perikop yang baru kita dengarkan adalah tentang peperangan melawan Amalek. Bangsa Israel berjalan di padang gurun, saudaraku. Mereka bukan hanya menghadapi suatu tantangan alam, padang gurun yang gersang, saudaraku. Bukan juga mereka menghadapi suatu tantangan dalam bentuk makanan dan minuman yang mereka butuhkan, saudaraku. Namun mereka juga menghadapi bangsa-bangsa lain yang memang harus mereka lalui dalam mereka perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Salah satunya adalah mereka pertama kali adalah berperang dengan pasukan Amalek, saudaraku. Dan pasukan Amalek, dari sisi hal ini, saudaraku, kita bisa lihat bahwa bangsa Israel tidak memiliki kekuatan pasukan perang yang terlatih. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang dalam melaksanakan eksodus perjalanan, saudaraku, dia tidak menyiapkan khusus pasukan-pasukan untuk berperang. Namun Amalek adalah suatu wilayah, tentu suatu wilayah yang sudah berdiri, mereka memiliki pasukan-pasukan perang yang terlatih, saudaraku. Dan ini terjadi, maka terjadilah peperangan yang dipimpin oleh Yosua dan seluruh bangsa Israel, anak mudanya, untuk melakukan peperangan. Namun, saudaraku, oleh kuasa Bapa Yahweh, Mose memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan peperangan ini, sehingga Mose menaik ke atas bukit bersama dengan Harun dan juga satu orang pemuda Hur, saudaraku. Hur ini, saudaraku. Dan saat proses terjadi perang pada pagi hari mulai terjadi saat Mose mengangkat tongkatnya tinggi, saudaraku, maka bangsa Israel memiliki kekuatan yang besar untuk menyerang pasukan Amalek ini. Namun sebaliknya, bila dia lelah mengangkat dan turun tongkat yang diangkatnya, kembali, saudaraku, bangsa Israel yang tertekan oleh pasukan Amalek. Dan dari hal ini, saudara, kita renungkan bahwa peperangan itu terjadi, menang kalahnya ternyata tergantung kepada bagaimana Harun kemampuan kuat untuk mengangkat tongkatnya tinggi, saudaraku. Sehingga Harun dan juga Hur yang menemani Musa, saudaraku, untuk mengangkat tongkat ini, mereka mengambil batu dan mengganjal agar supaya tangan itu tetap terangkat, saudaraku. Sehingga peperangan terjadi sampai petang dan akhirnya bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek ini, saudaraku, dan kemenangan terjadi. Saudaraku, ini peristiwa yang terjadi dan ini menjadi renungan bagi kita. Relevansi perjalanan bangsa Israel, saudaraku, kadang diizinkan sama dengan perjalanan rohani kita saat ini. Dan bila itu diizinkan terjadi saat kita saat ini juga mengalami tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang datangnya dari luar, saudara, dari eksternal. Apakah kita yang melakukan bidang-bidang usaha, pekerjaan, ataupun adik-adik yang dalam keadaan melakukan pendidikan. Ada tantangan-tantangan yang terjadi dari luar, apakah baik dari teman, dari instansi, dari rekan-rekan bisnis, ataupun dari orang lain yang sengaja menyerang kita, saudaraku. Kita bisa belajar dari yang dilakukan bangsa Israel ini, saudaraku. Dia tetap datang kepada mengangkat tangan, artinya berpengharapan kuat penuh kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Namun tetap dilakukan untuk menghadapi tantangan itu. Kita juga harus menghadapinya dengan strategi-strategi yang diizinkan hikmat bagi kita, dengan tetap membawa pertolongan kita hanya datang kepada Bapa yang mengangkat tangan tinggi-tinggi, bertahan terus, saudaraku. Artinya kita jangan kendor untuk memberi pengharapan kepada Bapa Yahweh, sama sepertinya bangsa Israel ini, saudaraku. Namun bila kita kendor, maka itu merupakan suatu titik peluang untuk kita bisa dikalahkan. Sehingga inilah kita menunggukan bagi kita, saudaraku, saat ini yang sudah mengikuti, dan kita terus belajar bagaimana leluhur iman rohani kita mendapatkan kemenangan dalam menghadapi peperangan ini, seperti halnya bangsa Israel yang dilakukan Mose, saudaraku. Dan ini bagian kita. Namun tentu memang bukan berarti semua perjalanan bangsa Israel itu merupakan gambaran dari kehidupan kita, semua orang-orang percaya.
Bila diizinkan hal itu menjadi sama, maka kita sudah memiliki gambaran, kita sudah mendapat didikan apa yang harus kita lakukan terus, saudaraku. Itu yang menjadi pemahaman bagi kita. Mari saudaraku, kita tetap memiliki mental dan karakter Mose, saudaraku. Jangan kita memiliki mental dan karakter bangsa-bangsa Israel yang saat itu ikut, yang sering mengeluh-mengeluh, saudaraku. Karena mereka masih memiliki mental-mental yang terbawa dari Mesir, yaitu mental perbudakan. Namun mental kita adalah mental di dalam roh, sama seperti Mose, tetap berpengharapan kepada Bapa Yahweh walaupun apapun yang terjadi, saudaraku. Dan itu kitab suci kita mencatat tidak pernah kendor, saudaraku. Mari saudaraku, kita maju terus dalam iman. Tantangan apapun yang di depan, saudaraku, kita sudah percaya, memiliki iman dan percaya kita kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kita bawa dan kita berserah kepadanya, kita minta pertolongan dan kekuatan baginya. Dan kita juga harus melakukan aksi, kita harus bekerja, melakukan suatu strategi bila kita memang menghadapi suatu tantangan itu yang harus kita kerjakan. Kita percaya Bapa yang memberikan hikmat bagi kita, memberikan pertolongan bagi kita, juga kepada rekan-rekan tim kita untuk menghadapi permasalahan tersebut. Dan itu merupakan kekuatan besar, sama seperti yang terjadi bangsa Israel melawan Amalek, dan akhirnya bangsa Israel menang, saudaraku. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman dan tetap kita berjuang, saudaraku, menjalani kehidupan ini, saudaraku. Bapak, Ibu, adik-adik dan juga saya, bagian kita adalah kita tetap berjuang, namun kita tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Sukses besar buat kita. Dari tempat ini mari kita sama berdoa. Bapak yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, kita tetap berpengharapan dan kita percaya semua yang menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa yang mau melakukan hukum perintah ketetapan Bapa yang kita tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.